Sampurasun untuk semuanya. uh, Mumpung hari libur, kita bisa ngobrol-ngobrol ya sebentar aja lah. Hari ini saya ingin bahas mengenai ada satu kalimat ya yang diwariskan oleh para leluhur masyarakat Jawa Barat yang sering disebut sebagai orang Sunda. Mereka mengatakan begini, yen ieu buana nu miboga nyaeta satwa lan tumuwuh manusa sakur ngumbara. Bagi saya ini pertanyaan yang unik gitu. Jadi sebelum keramaian-keramaian pada tahun-tahun yang lalu mengenai makhluk-makhluk luar angkasa, bahkan mungkin jauh sebelum NASA berpikir mengenai makhluk luar angkasa, bahkan mungkin juga siapa ya, Charles Dickens berbicara tentang makhluk luar angkasa, di kita ternyata sudah ada, para leluhur kita sudah menceritakan tentang itu. Mungkin bahasan ini tidak selalu benar, tidak pasti benar, tapi mudah-mudahan juga tidak terlalu salah. Dari kalimat tadi dikatakan artinya adalah bahwa buana atau bumi ini yang memilikinya itu, pemiliknya adalah binatang dan tumbuhan, atau tumbuhan dan binatang. Jadi ketika bumi ada, bilanglah begitu, yang pertama muncul tentu saja air ya, tanah dan air. Dari situ muncul entah apa gitu ya, entah amuba, bakteri dan lain sebagainya. Lalu lahirlah jenis tumbuh-tumbuhan, jenis binatang. Di negeri kita ini agak aneh. Kalau kita melihat satu air, ada air gitu menggenang atau kolam kecil saja, nanti tiba-tiba di situ ada makhluk tumbuh, dari mulai anak ikan yang kecil-kecil, kemudian ya dan lain sebagainya lah, muncul di sana. Nah, teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu merupakan evolusi dari kera. Yang aneh, sampai hari ini kera ya kera, manusia ya manusia. Tapi boleh jadi ada kera yang tidak mengalami evolusi, sedangkan ada jenis kera yang mengalami evolusi. Nah, ini masih menjadi bahan perdebatan dalam dunia ilmu pengetahuan. Tapi sampai hari ini sebetulnya manusia belum bisa dipastikan awalnya bagaimana terbentuknya manusia itu. Kenapa manusia punya perilaku seperti sekarang? Ada keunikan kalau kita perhatikan ya, bagaimana manusia awalnya bertemu kemudian melahirkan. Nah, sebelum kita bicarakan mengenai manusia itu, coba kita lihat dulu dari unsur tumbuhan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tumbuhan itu masih tetap seperti itu juga, tidak terjadi perubahan. Yang membuatnya berubah itu alam. Jadi kalau ada pohon duren di suatu daerah, durennya lebih kecil, nanti di daerah lain durennya lebih besar, tapi ada satu yang sama. Duren itu bentuknya pasti seperti itu, berduri bagian luarnya, kemudian bagian dalamnya itu halus, lembut, dan yang hebat rasanya tidak berubah walaupun dia berdempetan dengan pohon jengkol. Mau disiram pakai jenis air dengan rasa coca, jangan nanti kalau dibilang satu produk disangkanya sponsor. Disiram pakai air jeruk, air durian itu tidak akan berasa jeruk.
Nah, demikian dengan dunia tumbuh-tumbuhan. Dari dulu kangkung ya seperti itu, kangkung itu. Pohon-pohon yang lainnya pun sama. Kemudian kita lihat binatang. Saat binatang melakukan sebuah perjalanan, misalnya bilang saja ikan paus melakukan perjalanan ribuan kilometer, mereka tidak mempersiapkan apa-apa. Mereka ya begitu saja gitu. Berjalan, dan entah bagaimana mereka mampu menghitung waktu perjalanan itu bisa harus mereka tempuh. Entah untuk apa. Lalu ada binatang-binatang lain yang melakukan eksodus dari satu daerah ke daerah lain tanpa membawa ransel, tanpa membawa tas, tanpa membawa handphone, tanpa sibuk dengan kuota, bahkan mereka tidak membawa alat masak. Mereka berjalan begitu saja. Berbeda sekali ya dengan manusia. Tampaknya binatang dan tumbuhan mau tumbuh dimanapun tidak memikirkan. Ya mungkin juga karena mereka nggak punya otak kali ya. Kalau jenis tumbuhan ada, mungkin mereka punya otak dengan bentuknya sendiri. Mereka mengikuti apa yang menjadi hukum alam. Lalu sebaliknya binatang. Binatang jelas konon binatang punya otak. Yang hebat binatang itu tahu di mana mereka harus tinggal. Mereka tahu di mana mereka harus membangun rumah. Nah, sampai hari ini semut ya selalu mencari lubang. Ular juga sama, mencari daerah tertentu yang cocok dengan dirinya. Gajah dan lain sebagainya. Bandingkan dengan manusia. Manusia itu begitu ribet ya. Mau pergi kemana dia kebingungan. Bingung arah. Pertama yang dicari adalah arahnya. Misalnya saya sebutkan daerah Nusa Tenggara Barat, di daerah Bima. Kita kebingungan dulu untuk sementara waktu, Bima ada di mana ya? Oh iya, ternyata Bima ada di satu daerah di Indonesia bagian timur. Nanti kalau disebutkan satu desa tertentu kita mulai kebingungan lagi. Nah, lalu ketika kita melakukan perjalanan, nah, kita mulai menyiapkan banyak hal. Kita mulai membuat sebuah alat untuk membawa banyak hal. Makanan, perlengkapan yang sekiranya akan melancarkan proses perjalanan itu. Semua penuh persiapan. Seolah-olah manusia tidak pernah mengenali bagaimana cara hidup di muka bumi. Berbeda dengan binatang tentunya. Nah, mungkin inilah ya salah satu penanda baru salah satu penanda bahwa manusia sebetulnya hanya mengembara di bumi ini, dan mungkin memang manusia bukan penghuni bumi. Boleh jadi kalau kita bongkar-bongkar cerita tentang Adam dan Hawa versi keagamaan, yang dimaksud adalah kedatangan mereka dari sebuah konstelasi bintang yang lain, atau juga dari planet-planet lain. Mungkin ini jangan dianggap benar, tapi siapa tahu seperti itu. Hanya penerjemahannya pada zaman dulu itu ya sebatas itu. Lalu ada yang unik. Sejak kapan manusia makan itu menggunakan api? Sedangkan di muka bumi ini yang bisa membuat api, melahirkan api itu hanya manusia. Coba perhatikan, pernah ada pohon bisa bikin api? Tidak. Pernah ada binatang bisa bikin api? Juga tidak. Lalu bagaimana ketergantungan manusia dalam ruang kehidupan ini? Seolah-olah manusia harus saling berkenalan. Manusia harus hidup bersosialisasi dengan yang lainnya untuk tolong menolong, bantu membantu. Tapi yang unik di balik itu, sesama manusia saling gontok-gontokan, berebut kekuasaan. Memang ini merupakan bagian dari sifat hewani. Apakah mungkin ketika mereka berada di planet lain, ya ketika bilanglah Manu itu ada di planet lain, ada di satu
konstelasi galaksi lain. Sebetulnya itu tidak terjadi. Hanya setelah ada di muka bumi, mulai terpengaruh dan belajar dari kehidupan binatang. Bagaimana kekuasaan itu ternyata enak. Berkuasa itu sesuatu yang enak. Tidak ada binatang yang bisa bermalas-malasan. Silahkan cari. Ada nggak binatang yang malas? Tidak ada. Dan mereka memiliki siklus yang rutin. Berbeda dengan manusia. Kita kadang-kadang mau apa-apa, nanti dululah sebatang dulu rokok gitu. Lalu coba lihat lagi dalam segi makanan. Binatang cukup hanya setingkat needs dalam bahasa Inggrisnya, atau setingkat kebutuhan. Butuh hari itu ya untuk hari itu. Tidak ada tabungan-tabungan untuk hari esok, lusa, dan seterusnya. Tidak ada juga mungkin mereka memikirkan persoalan makanan ini nanti harus ditumpuk untuk generasi yang akan datang. Baliknya manusia, seperti selalu dihantui dengan sebuah rasa ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Manusia menjadi makhluk yang unik di muka bumi, itu diakibatkan konon oleh pikiran. Binatang juga punya pikiran. Jangan dikira binatang tidak berpikir. Boleh jadi pohon juga punya pikiran, tapi dengan polanya sendiri. Masing-masing memiliki pengalaman. Pohon duren menjadi pohon duren karena dia dulunya pernah mengalami menjadi pohon duren. Seekor semut atau seekor penyu bisa menjadi seekor penyu dalam bentuk penyu dengan segala perilakunya. Itu karena mereka pernah mengalami menjadi penyu. Lah manusia menjadi manusia ya secara fisik ya setelah